Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullah. Satu hadis yang telah kita hafal bersama dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rahimakumullah. Hadis yang masyhur yang kita hafal dan sering kita dengarkan penjelasan hadis ini dari para asatidzah yang kita belajar kepada mereka. Di dalam kesempatan ini, ikhwan fillah rahimakumullah, saya mengingatkan khusus terkait adab seorang talibul ilmi. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam hadis ini kita dapatkan setidaknya dua perkara yang menjadi wasilah min wasilah sarana yang akan membantu seorang di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita dua perkara yang kadang menjadi mani', penghalang min awaiq, di antara perkara yang menghalangi dia dari talabul ilmi. Adapun yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Disebutkan para ulama kita. Kenapa Imam Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah dan kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya Al-Azkar memulai dengan hadis ini adalah dalam rangka tanbih ya talibul ilm, untuk memberikan peringatan kepada para penuntut ilmu ya agar mengikhlaskan niat mereka ketika belajar ilmu syar'i. Qarbila rahimakumullah, di dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi yang kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan perkara pertama yang mesti diketahui seorang talibul ilmi
atau menghiasi dirinya dengan itu. An ya'lam annal ilma ibadah. Hendaknya dia tahu bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Ya. Dan yang namanya ibadah, agar menjadi ibadah yang diterima, butuh dua syarat. Apa itu? Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Iya. Ikhlas dan mutaba'ah. Seorang talibul ilmi, kalau dia yakin bahwasanya ilmu yang dia pelajari dan amalan yang pelajari ilmu adalah ibadah, agar ternilai besar talabul ilmi yang dia lakukan, hendaknya dia mengikhlaskan niatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalu min jami'in nawafil. Kata beliau, menuntut ilmu itu lebih afdal dari semua amalan-amalan nafilah. Menuntut ilmu afdal min jami'in nawafil. Lebih afdal, lebih utama dari semua amalan nafilah. Tapi khonafillah rahimana rahimakumullah, kata beliau, ini liman hasunat niyatuh. Tapi ilmu itu lebih afdal dari semua amalan nafilah, liman hasunat niyatuh, bagi orang yang bagus niatnya. Ditanyakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kata Imam Ahmad, ditanya kepada beliau, bagaimana niat yang baik tersebut? Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi Imam Ahmad menyatakan menuntut ilmu itu afdal min jamin nawafil. Ditanya, kata beliau, tapi ini bagi orang yang bagus niatnya. Ditanya, bagaimana bagus niat ketika talabul ilmi? Bagaimana? Pernah dengar? Pernah dengar? Iya, kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Iya, berniat ketika belajar menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kemudian dari orang lain. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Hilyah Thalibul Ilmi juga dalam kitab-kitabul ilmi menyebutkan ikhlasun niyah itu terwujud selain tadi dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa tadi kata Imam Ahmad? Niat yang baik ketika belajar gimana? Dibaca. Minimal ada catatan itu kan. Juga kata beliau rahimahullah ta'ala, yang pertama ketika dia belajar, dia niatkan imtithal li amrillah ta'ala. Ketika dia talabul ilmi, dia niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi adalah perintah Allah dan Rasulnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ketika berangkat belajar, nah dia
berniat untuk menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara bentuk niat yang ikhlas, niat yang baik ketika belajar juga adalah ia berniat li hifzi syariatillah taala. Iya. Untuk menjaga, memelihara, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh pada Allah kami turunkan az-dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Di antara kekhususan Al-Quranul Karim dari kitab-kitab Allah yang lainnya, Al-Quranul Karim mahfuzun, terjaga, tidak akan pernah bisa dirubah-rubah, tidak akan bisa pernah ditambah-tambah, dikurang-kurang. Tidaklah ada seorang yang berusaha merubah-rubah Al-Quran kecuali akan Allah Subhanahu wa taala tampilkan orang-orang yang akan membongkar perbuatannya. Disebutkan para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini. Di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dan sunnah adalah itu tadi. Munculnya orang-orang. Ya. Allah tampilkan orang-orang yang mereka menghafal Quran, menghafal hadis, menjaga Al-Quran, menjaga hadis di dalam dada-dada mereka. Ya, Al-Quran terjaga di mushaf-mushaf dan juga di dada-dada orang-orang menghafalnya. Sampai nanti di hari kiamat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dan sebagian para ulama kita, ya, sampai nanti hari kiamat Al-Quran diangkat. Ini tidak ada lagi satu ayat pun dalam mushaf dan di dalam dada manusia menjelang hari kiamat. Alhasil, di antara bentuk niat yang baik ketika belajar adalah diniatkan dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara bentuk niat yang baik adalah berniat dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Membelanya dari penyimpangan orang-orang menyimpang, dari penyelewengan orang-orang menyelewengkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, coba kalau seandainya datang seorang mubtadi', datang seorang ahlul bidah ke satu maktabah yang besar seperti ini misalnya, ya, bukunya buku-buku akidah, buku-buku manhaj, buku-buku fiqih, buku-buku penuh satu gedung. Kemudian dia di maktabah tersebut mengucapkan ucapan-ucapan sesat. Kira-kira buku bisa jawab bantah apa enggak? Kitab-kitab bisa bantah apa enggak? Hah? Enggak. Muncul misalnya Ahmadiyah, iya, yang menjelaskan tentang kekufuran dia, menyuarakan kekufuran, yang menyatakan bahwasanya ada Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada kekufuran. Kita sekian banyak bisa bantah. Siapa yang bela? Siapa bisa membantah? Membela? Orang-orang yang bisa membaca, menguasai, memahami kitab-kitab tersebut. Ya kan? Ya enggak? Orangnya. Ini ucapan sesat. Kenapa? Karena Allah menyatakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayatnya jelas. Ini ucapan sesat. Kenapa? Karena Rasul SAW menyatakan, anta ya Ali, kamu hai Ali, bimanzilati minni, di sisiku, bimanzilati Harun bin Musa. Seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Walakin la nabiyya ba'di. Tapi tidak ada nabi setelahku. Bisa ngomong siapa? Para ulama atau para thalibul ilmi yang sudah belajar, yang telah baca kitab-kitab tadi. Ya. Berarti saya simpulkan niat yang ikhlas. Jadi yang pertama kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berniat menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kemudian berniat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berniat untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berniat untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang menyimpang. Fadhillah rahiman rahimakumullah. Ikhlas. Ini satu perkara yang sangat membantu dan harus ada pada seorang thalibul ilmi dalam belajarnya. Namun satu masalah yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala, kenal ya? Sudah datang belum ke Indonesia? Belum ya. Kata Syekh Muhammad Bazmul dalam satu risalahnya Tahsilul Ilm, kata beliau, diingat adalah bahwasanya an-niyah dalam talabul ilmi itu bukan syarat ibtidai, tapi niat dalam talabul ilmi itu adalah tatabu'i. Maksudnya kata beliau, seorang jangan beralasan gak mau datang ke majelis ilmu, gak mau datang ke masjid, gak mau belajar dengan alasan, saya gak mau belajar dulu, saya belum ikhlas. Ya, nanti kalau saya udah ikhlas baru saya belajar. Ini keliru. Kata beliau betapa banyak ucapan para ulama salaf yang saya tidak hafal, sebutkan beliau di situ. Kata mereka, sebagian mereka menyatakan, ya, talabna al-ilma min ghairi kabiri niyah. Kami belajar dulu awalnya dalam keadaan tidak memiliki niat yang kuat, tidak memiliki niat yang besar. Fa'afana Allahu kabiraniyah. Kemudian terus dirutini, akhirnya Allah pun memberikan kepada kami niat yang kuat dalam belajar. Sebagian lagi bahkan menyatakan, kata beliau, talabna al-ilma li ghairillah. Dulu awalnya kami belajar ilmu li ghairillah. Fa'aba illan yakuna lillah. Dulu awalnya kami belajar untuk selain Allah. Mungkin niatnya karena senang, karena gembira, atau karena hobi atau yang lainnya. Tapi ternyata kata mereka, ilmu itu enggan bisa didapat kecuali kalau seorang benar-benar mendapatkannya, meraihnya, belajarnya untuk illahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dinukil oleh beliau oleh Syekh Muhammad Bazmul menyebutkan seorang salaf, Hisham rahimahullah taala berkata, Hisham bin Suwai rahimahullah berkata, kata beliau, wallahi demi Allah, ma astati'u an aqula dhahabtu al-yawm lillah. Kata beliau, demi Allah, aku tidak bisa menyatakan, aku tidak bisa berkata, hari ini aku belajar karena Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang niat ini satu perkara yang susah. Sufyan rahimahullah ta'ala, ma a'alajtu syai'an ashadda min niyati. Kata Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, tidak ada satu perkara yang paling susah aku perbaiki kecuali niat. Muncul riya, diobati, muncul godaan yang lain. Diobati, muncul yang lain. Niat-niat yang jelek. Kata Hisham rahimahullah, demi Allah,
Aku tidak bisa memastikan, tidak bisa menyatakan dengan pasti. Aku sekarang berangkat belajar karena Allah, nggak bisa. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberi ta'liq. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kata beliau, wallahi wala ana. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, demi Allah, aku pun tidak bisa menyatakan demikian. Syahid. Kata si kesimpulannya, jangan sampai syaitan membisiki kita meninggalkan belajar dengan alasan apa tadi? Belum bisa ikhlas. Yang harus kamu lakukan adalah apa? Belajar dan kemudian terus memperbaiki keikhlasan. Iya, mengiringi belajar dengan keikhlasan. Datang godaan, perbaiki terus. Datang riya, lawan, kemudian terus belajar. Jangan mundur dari thalabul ilmi dengan alasan belum ikhlas. Nah, qul rahimakumullah. Secara ringkas. Yang kedua, yang terkait dengan wasilah min wasail talab. Sarana yang membantu kita untuk belajar di dalam hadis ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih." Satu perkara yang dibutuhkan oleh seorang talibul ilmi adalah hijrah. Hijrah dengan 3 macamnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. 3 macam hijrah disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Apa itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Pagi udah ngantuk belum? Sudah ya? Ada yang ingat? Hijratul makan. Hijratul amil. Hijratul amal. Yang pertama adalah hijratul makan. Meninggalkan tempat-tempat yang tidak baik ke tempat-tempat yang baik. Ya. Ada yang disyaratkan hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dari negeri yang makhuf, yang ditakutkan, ke negeri yang aman. Disyaratkan dari tempat-tempat yang penuh maksiat ke negeri yang orang-orang taat. Iya. Makanya satu hadis yang masyhur tentang pembunuh 99 jiwa itu. Ingat ya? Ingat enggak? Gimana kisahnya? Kisahnya gimana? Hah? Nah. Ingat enggak? Ketika membunuh 99 jiwa, dia kemudian mau bertaubat. Iya. Terus gimana? Datang ke seorang ahli ibadah. Dia bilangnya, saya sudah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bilang, oh enggak, kamu enggak bisa tobat. Sudah 99 jiwa, kamu enggak bisa tobat. Terus gimana? Akhirnya dibunuh. Ini diantara bentuk bukti bahayanya kebodohan. Al-jahl itu bisa menjadi sebab kebinasaan diri sendiri atau orang lain. Ya, akibat bodoh, sembarang jawab, enggak. Bodoh. Ya, dalam hadis yang lain, yang masyhur, ketika ada beberapa orang melakukan safar, ya, ternyata salah seorang mereka ada yang kepalanya luka. Ingat nggak hadisnya? Iya. Terus kata Allah masyafal junub. Ingat nggak hadisnya? Iya. Ketika bertanya ke temannya, gimana saya junub? Apa saya ada rukhsah? Kata mereka, enggak. Kamu harus mandi. Mandi akhirnya kemudian meninggal. Ini.
Bukti. Kejahilan menyebabkan orang lain binasa. Makanya Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah, qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak tanya kalau mereka enggak tahu? Ala inna syifa'an ayyi as-su'al. Ya. Bahaya bodoh itu. Bodoh bisa jadi sebab kebinasaan diri sendiri atau orang lain. Ya. Mereka orang-orang Khawarij misalnya. Demonstrasi, berontak. Karena kebodohan mereka anggap kebaikan. Pada dengan sebab itu kerusakan yang lebih besar. Karena sebab kebodohan. Seorang talibul ilmi ikhwan fillah rahimakumullah butuh. Terkhusus yang subhanallah mungkin dulunya dia seorang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat. Iya. Kemudian Allah subhanahu berikan hidayah untuk senang ilmu. Di antara bentuk taubat dia dan untuk semakin membuat dia istiqamah dalam belajar adalah berpindah dari negeri yang jelek ke negeri yang baik. Ketika orang yang datang kepada seorang alim, tanya, apakah saya udah membunuh 100? Berarti kan? Gimana? Apakah saya dapat taubat? Bisa taubat? Apa kata orang alim? Nah, ini. Kata dia, siapa yang bisa menghalangi kamu dari taubat? Ya, kamu pindah dari negerimu ke negeri orang-orang salih. Karena di sana adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, kawan. Di antara bukti bahwasanya lingkungan yang baik itu membantu seorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum sebagai antum subhanallah mungkin anak nggak tahu di sini. Kita kebanyakan seperti itu di daerah barat sana. Yang tadi mungkin di perkotaan akhirnya pengen merapat ke ma'had. Ya, yang tadinya hidup pikuk dengan banyak maksiat, banyak kebisingan kemudian ingin merapat ke ma'had. Mungkin sebagai antum bisnis seperti itu. Iya, manfaatkan. Sekarang sudah dekat, niatan dulu itu laksanakan. Iya, jangan ketika jauh, wah coba ya kalau saya dekat pondok mungkin saya bisa belajar. Ternyata dekat pondok tetap aja, masih sibuk keluar. Manfaatkan kedekat dengan ma'had, dengan marga seperti ini untuk banyak-banyak belajar. Iya, seharusnya lingkungan seperti ini bisa membantu antum untuk semakin banyak belajar. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, hijrah yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah hijratul amil. Hijrah amil. Apa amil? Apa artinya amil? Apa amil artinya? Pelaku ya. Iya. Maksudnya adalah menjauhi orang-orang yang tidak baik. Iya. Di antara sebab seorang bisa istiqamah dalam belajar, terus bisa musabarah, belajar ketika teman-teman juga teman-teman yang rajin. Iya. Nah, ketika temannya, makanya disebutkan oleh para ulama kita, kata mereka, la tashab illa man yufidu atau tastafidu min. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang bisa ambil faedah kepadamu atau kamu bisa meminta faedah kepadanya. Faedah yang baik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala punya satu risalah yang berjudul Mushkilatus Sabab. Mushkilatus Sabab. Dan beliau sebutkan satu poin di antara sekian poin yang menyebabkan banyaknya para pemuda, para syabab ini menyimpang dari kebenaran adalah karena teman-teman yang jelek. Iya. Dan itu saya kira sering untuk bahas. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Bagaimana teman yang ideal yang semestinya ditemani oleh seorang thalibul ilmi?
Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan 5 kriteria. Iya. Yang ini kriteria ideal yang menjadi teman seorang thalibul ilmi, seorang muslim. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala adalah seorang yang akil. Akil, tahu baik buruk bagi dirinya, bagi temannya. Entah bisa paham sendiri atau ketika diberitahu langsung paham. Iya. Kata beliau, la khair, tidak ada kebaikan fi suhbatil ahmaq. Enggak ada baiknya teman dengan orang dungu. Iya. Kita lagi tidur, tiba-tiba ada nyamuk di kening antum. Iya. Teman antum ini, waduh kasihan ada nyamuk. Ambil bambu, memukul nyamuk. Iya, ini contoh orang dungu. Maunya ngusir nyamuk tapi malah nyakitin kepala temannya. Tidak ada kebaikan teman orang dungu. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, hasanul khuluq. Baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Iya. Kenapa kata beliau rahimahullah? Karena kadang ada orang akil, dia kalah dengan menjadikan akhlaknya. Iya. Kalau lagi anteng, Masya Allah. Semuanya untuk tahu. Ini baik untuk teman, ini baik buat saya. Ya, tapi ketika keluar sudah, ya, entah marahnya atau yang lainnya, lupa. Ya, mungkin yang rahasia-rahasia yang selama ini dia simpan. Ya, karena lagi marah, bongkar. Ya, karena apa? Akhlaknya yang jelek. Gampang nyebar rahasia, gampang ghibah, gampang namanya dan terus. Yang ketiga, bukan seorang yang fasik. Bukan seorang yang fasik. Yang suka berbuat maksiat. Kenapa beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak takut kepada Allah dengan maksiatnya, gak aman kita dari pengkhianatan dia. Allah yang gak takut, gampang dia melanggar kehormatan. Apalagi perjanjian dengan kita. Kita gak aman dari pengkhianatan dia. Apa yang pertama? Pertama apa? Akil. Yang kedua? Ketiga? Yang keempat, ghairu mubtadi'in, bukan ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah, bukan hizbi. Iya, cari teman yang ahli sunnah. Dan yang kelima kata rahimahullahu ta'ala, wala harisin 'ala dunya. Dan bukan seorang yang tamak kepada dunia. Ambisius, tamak kepada dunia. Iya, orang seperti ini tega. Kalau lagi senang mungkin bisa bertemu dengan kamu. Tapi ketika sudah keluar, iya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang tamak kepada kedudukan dengan harta dunia itu, apa dimisahkan Rasulullah? Lebih merusak dibandingkan serigala yang dilepas kepada segerombolan kambing. Serigala yang lapar, yang kalau dilepas pada segerombolan kambing itu, kira-kira gimana? Dilihatin doang apa dijilatin? Jadi makan. Kata Rasulullah SAW, ya, seorang yang tamak kepada dunia, ambisius kepada dunia itu lebih merusak, ya, terhadap agama yang dibandingkan serigala yang lapar ini kepada kambing-kambing. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-ma. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, yang pertama hijratul makan, meninggalkan tempat-tempat yang tidak baik, ya, merapat ke tempat-tempat yang baik. Yang kedua adalah apa? Meninggalkan teman-teman yang jelek, memilih teman-teman yang baik. Kemudian yang ketiga apa? Hijratul amal. Hijratul amal.
yakni meninggalkan amalan-amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya terakhir ini sudah 7. Ya sudah. Nah, terakhir. Syekh Muhammad bin Bazmul hafizahullah taala menyebutkan awaiqut talab, perkara-perkara yang akan merintangi, menghalangi seorang belajar, itu banyak. Dan kembalinya kata beliau rahimahullah kepada 3 perkara. Yang 3 perkara ini adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala aslul khataya, usulud dzunub, pokok-pokok dosa, pokok-pokok kesalahan. Iya. Sebagaimana 3 perkara ini adalah pokok-pokok dosa, pokok-pokok kesalahan, ini pun pokok perkara pokok yang menjadi pokok, iya, penghalang seorang dari belajar. Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Iya, betul sombong. Betul sombong. Apa sombong kata Rasulullah? Ghamtun nas wa batarul haq. Merendahkan orang, kemudian menolak belajar maupun siapa yang ngajar? Itu kan junior saya. Apa itu? Sombong. Akhirnya ketika sudah sombong, nggak mau dengar sudah. Saya pernah nanya ke dia hadis kedua arba'in ini nggak hafal. Rendah. Kalau sudah seperti itu, gimana mau masuk ilmu? Iya, akhirnya jatuh ke situ gitu. Dia ngomong apa? Ngomong apa dia tuh? Ditolak al-haqiyah sampai padahal seorang talibul ilmi hendaknya menghiasi dirinya dengan tawadu. Dan tawadu itu kata para ulama adalah tercermin dalam perkataan Waki' Abdul Jarrah rahimahullahu taala. Kata Waki' Abdul Jarrah rahimahullahu taala, la yanbulur rajul. Dia akan pandai seseorang hatta ya'khudha, sampai dia mau mengambil amman huwa faqahu, mengambil ilmu dari orang yang lebih atas dari dia. Wa man huwa mithlu, atau orang yang selevel dengan dia. Wa man huwa dunah, atau orang di bawah. Dia belajar, dia ngantuk-ngantuk, ada yang ketinggalan faedah. Tapi enggak paham, orang ngantuk. Hilang dikit 5 menit. Ya, tapi mau nanya ke sebelah, masa nanya sama anak kecil. Akhirnya pulang dalam keadaan bingung. Jangan faedah bingung. Itu tadi apa ya? Kok kayaknya yang nyampe itu subhat doang. Kayak bantah, misalnya baca kasus subhat. Ya, pas Ustaz baca subhatnya, denger. Pas Ustaz bantah subhatnya, tidur. Masuk subhatnya doang. Mau nanya, sama sombong tadi loh, gengsi. Nanya sama junior. Akhirnya pulang dalam keadaan bingung. Kok tadi belajar cuma subhat doang? Iya. Yang kedua, hasad. Apa hasad? Apa hasad? Dengki. Iya. Apa tuh hasad? Tamanni zawarin ni'mah anil ghair. Berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Dia nggak pernah naik kelas. Iya. Akhirnya yang di bawah bisa ngeloncati dia. Dia 3 tahun nggak naik kelas. Akhirnya, ada kelas ini. Iya. Nah, guru yang ngajar, pas seneng. Masa dia yang baru belajar mau lebih pintar dari saya? Akhirnya guru ngajar gimana? Bikin ribut. Wah,
Bikin gaduh, pokoknya bikin ribut gurunya. Entah mungkin nanya-nanya gurunya terus. Nanya guru ngomong dikit, tanya. Maksudnya apa? Supaya nggak ngasih faedah ke yang lain. Supaya yang lainnya dapat ilmu. Nanya dikit ribut, gurunya marah-marah. Kenapa? Hasad. Karena khawatir yang lain dapat ilmu. Khawatir yang lain nanti membuli dia. Qanafillah rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kibr, kesombongan inilah yang menyebabkan iblis laknatullah alaihi. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hasad. Apa? Dengan hasad inilah kata beliau, anak Adam membunuh yang lainnya. Ya kan? Dan yang ketiga yang khawatir ada pada kita adalah al-hirs. Hirs itu kurang lebih ambisi yang berlebihan. Ya. Dia datang ke ma'had, melihat udah pada pintar Masya Allah. Udah pada belajar alfiyah, belajar akhidah tahawiyah, itu saja. Iya. Nah, udah pada tinggi. Akhirnya saya harus ngejar. Iya, ngejar. Gimana caranya? Subuh ada jam pelajaran ikut. Sampai akhirnya sehari 20 pelajaran. 20 majelis dia ikut. Iya. Malam ada lagi mungkin bisa 21 pelajaran. Kata si Muhammad Bazmul Hafizahullah Ta'ala, mungkin sehari kuat, 2 hari kuat, 3 hari kuat, sepekan ngedrop. Akhirnya ternyata berat belajar ya. Berat belajar dah, dagang aja dah. Gak usah belajar. Iya, penting kalau dagang sambil belajar. Susah belajar. Iya, ternyata berat jadi santri. Kenapa? Sakit saya kemarin jadi santri. Yang salah kamu. Orang ustadznya udah buat santri itu seusia kamu belajar sehari 5 kali aja. Kamu 21 kali. Yang sakit yang lain berat mondok memang. Ini karena ambisi yang berlebihan. Ini alhamdulillah. Bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.